Memasuki tahun ajaran baru, sekolah mulai menyiapkan sejumlah persiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Terpantau di SMP Negeri 39 Surabaya, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut pembelajaran tatap muka terbatas 12 Juli mendatang. Di antaranya adalah saat masuk kawasan sekolah, siswa diwajibkan untuk melewati bilik desinfektan dan diukur suhu. Lalu ketika di dalam kelas, pihak sekolah telah memberikan jarak bangku siswa, garis pemisah guru saat menerangkan di depan kelas, sampai papan pemisah di meja guru. Wastafel pun juga disiapkan di depan kelas maupun di lingkungan sekolah. Rencananya saat pembelajaran tatap muka terbatas, 25% dari siswa kelas 7, 8, dan 9 atau sekitar 90 siswa per jenjang kelas akan masuk secara bergiliran dengan kapasitas per kelas maksimal 18 siswa, sesuai arahan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sementara Teguh Sumarno, Ketua PGRI Jatim menilai pembelajaran online selama setahun lebih tidak efektif dirasakan oleh siswa maupun guru sebagai pendidik. Pasalnya banyak tantangan yang membuat pembelajaran daring tidak berjalan optimal seperti masalah sinyal dan pemahaman siswa yang kurang lantaran tidak bertatap muka langsung dengan guru. Persebaran virus corona varian Delta yang persebarannya sangat cepat dirasa Teguh tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya jika terus menunggu pandemi berakhir, pembelajaran tatap muka tidak bisa segera dilakukan, padahal sifatnya sudah urgen bagi siswa maupun pendidik. Memang Mendikbud menyarankan bahwa proses pembelajaran tatap muka ini, seperti edaran saya yang bersama gubernur itu, hak untuk menentukan itu adalah satu pemerintah daerah, gugus COVID atau itu prokes sesuai aturan, komite sekolah, kepala sekolah, dan dinas pendidikan termasuk dinas keagamaan. Kalau ini makin hari tidak dilakukan dengan keberanian pemerintah daerah, ya kapan? Sudah 1,5 tahun ini. Karena pendidikan itu sumber pemberdayaan ekonomi. Tidak melihat varian mutasi virus corona baru yang dipikir itu malah gak sekolah loh. Kapan anak-anak pinter? Masa gak sekolah mau oleh jasa? Namun Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Jatim menolak keras permintaan dari PGRI Jatim. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembelajaran tatap muka atau pembelajaran tatap muka terbatas Juli mendatang. Pasalnya dari data IDAI Jatim hingga 14 Juni 2021 lalu, sebanyak 3.944 anak suspek COVID-19, di mana 2.949 diantaranya terkonfirmasi positif dan 24 lainnya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 disertai dengan penyakit komorbid. Melihat perkembangan kasus COVID-19 saat ini, Dr. Samsul Arif, Ketua IDAI Jatim meminta agar pemerintah mengurungkan rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan data-data yang ada baik di Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten dan kota madanya dan Indonesia pada umumnya terjadi kenaikan yang serius. Kasus-kasus COVID bahkan ada ditemukan strain baru dari Inggris maupun dari India. Jadi IDAI Jawa Timur dalam hal ini saya wakili memandang bahwa memang sebetulnya belum bisa dilaksanakan. Prevalensi yang naik ini kita sebagai dokter mempunyai intuisi bahwa ini tidak baik. Nanti bisa timbul klaster sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan jika positif rate di bawah 10% atau lebih baik di bawah 5%. Guru dan tenaga kependidikan juga harus divaksinasi lengkap, padahal saat ini vaksinasi guru belum sepenuhnya lengkap dan juga ada yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Menurut epidemiolog UNER, Dr. Windu Purnomo, rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli mendatang seharusnya dikaji ulang juga oleh Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim. Pasalnya saat ini positif rate atau angka penularan di Jatim mencapai lebih dari 20%. Artinya risiko terjadinya penularan masih sangat tinggi. Apalagi pada bulan Juli juga bertepatan dengan Idul Adha yang biasanya digunakan oleh warga Madura untuk toron karena dianggap peristiwa keagamaan yang lebih besar dibanding Idul Fitri. Pemkot Surabaya pun akan mempertimbangkan lagi rencana sekolah tatap muka ini. Wali Kota Surabaya masih akan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan terkait jadi tidaknya dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
Selamat malam pemirsa, cuplik informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Tentunya ini menjadi dilematis bersama karena khususnya bagi para orang tua ini menghadapi apakah memang anak-anak harus masuk ke sekolah untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Sementara kita tahu bahwa kasus COVID saat ini kian melonjak. Dan banyak pihak khususnya dari IDAI Jatim dan juga epidemiolog Unair dalam cuplikan tadi menyatakan bahwa seharusnya pertemuan terbatas juga masih ditunda terlebih dahulu demi keselamatan anak-anak. Nah, ini menjadi dilema bagaimana juga orang tua di rumah mulai kewalahan menghadapi tumbuh kembang dari anak-anak selama 1 tahun pandemi ini berlalu. Apakah memang kita masih harus meneruskan hal ini? Kita akan bahas dalam bincang sore malam hari ini pemirsa, dilema pelaksanaan PTM terbatas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio JTV dan juga nanti ada seorang narasumber di line Zoom. Saya sapa dulu yang sudah hadir di studio JTV pemirsa, ada Bu Mami Suparmi MPD, beliau Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bu Mami, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Reni Astuti SSI. Bu Reni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir Pak Martadi MSN, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Pak Martadi. Oh, oke. Dewan Pendidikan Kota Surabaya ya. Baik, Pak Martadi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saya ralat kalau begitu. Mohon maaf. Saya juga menyapa ada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 13 Surabaya, Pak Amang Muazzam. Pak Amang, selamat malam. Matur nuwun sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti mungkin teman-teman audionya bisa di-on-kan juga ya di studio ya. Oke, saya langsung saja dilema pelaksanaan PTM terbatas. Saya ke Bu Mami. Bu Mami dari dinas seperti apa melihatnya? Karena kan 12 Juli ini adalah tahun ajaran baru. Pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah disiapkan. Tapi kondisi seperti sekarang ini gimana, Bu Mami? Kami tugas Dinas Pendidikan itu adalah menyiapkan. Jadi kita menyiapkan bagaimana strateginya kalau memang harus tatap muka terbatas. Kita siapkan gurunya, kita siapkan lingkungannya, sarprasnya dan sebagainya ini termasuk dengan kita sudah sosialisasikan ya sampai dengan hybrid learningnya. Bagaimana nanti kalau memang betul-betul diizinkan tatap muka itu ya, siapa tahu Juli kemudian hijau kan nggak tahu. Artinya kan sampai begitu. Dengan saat ini kita masih tetap optimis karena kita masih ada waktu, ini lagi libur sekolah, jadi berharap libur. 12 Juli masih bisa. Betul, begitu ya. Gitu. Jadi kita siapkan semuanya. Ya, sementing itu setiap saat nanti kita bisa jalan, semuanya bisa jalan bersama-sama. Apa pantauan dari dinas yang dikatakan sudah disiapkan semuanya itu apa saja? Jadi dari pihak Satgas Covid ini sudah melakukan asesmen ke semua sekolah dan mungkin sudah 90% itu sudah di asesmen. Kemudian kesiapan di Dapodik kita juga cek semuanya. Nah, jadi kalau Dapodiknya dinyatakan siap, kemudian dari asesmen dari gugus tugas Covid dinyatakan oke. Nah, maka kemudian juga dari sisi pembelajarannya kita sudah sosialisasikan, kemudian sekolah juga ganti mensosialisasikan ke orang tua dan orang tua sudah ini menyatakan kesediaannya berapapun jumlahnya itu. Nah, itu kita kalau memang diizinkan nanti kondisinya hijau zonanya. Nah, ini kuncinya di situ, zonanya hijau. Nah, maka kita siap. Oke, gitu. Berarti masih berharap dalam waktu yang masih dalam ada waktu begitu yang ya. Antara Juni sampai 12 Juli mudah-mudahan ada keajaiban di situ. Oke. Saya lihat dulu dari wakil rakyat kita bagaimana Bu Reni melihatnya ini. Ya, jadi sebenarnya secara prinsip pemerintah itu kan harus melayani warganya ya. Melayani warga di sini dalam kebutuhan dasar utamanya terkait dengan pendidikan, terkait juga dengan kesehatan. Masa pandemi ini memang kita tidak hanya melihat pada aspek secara umum ya, tapi ada kondisi-kondisi yang memang secara real time itu harus menjadi pertimbangan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Tapi yang perlu juga harus kita pahami adalah sesungguhnya sekolah itu adalah tempat yang paling mudah untuk penjalanan prokes sebenarnya. Tempat yang paling mudah untuk menjalankan prokes. Dalam menjalankan prokes. Sebenarnya sekolah. Karena apa? Karena di situ ada guru, kemudian ada sistem, kemudian ada sistem otomatis ada aturan, kemudian ada pengawasan, semuanya disiapkan. Nah, sekarang persoalannya adalah kemudian anak itu
di sekolah itu kan nanti 3 jam ya Bu ya, perkiraan kan 3 jam. Ya, maksimal Maksimal 3 jam, 2 antara 3 jam. Kemudian ada 24 jam, berarti ada sisa waktu sesungguhnya aktivitas anak itu lebih banyak ada di luar sekolah gitu. Oleh karena itu menurut saya kalau kita bicara tentang PTM sesungguhnya kita tidak hanya melihat pada mobilitas anak yang di sekolah, tapi sesungguhnya adalah bagaimana kita juga memikirkan bagaimana mobilitas aktivitas anak ketika di masa pandemi ini di luar sekolah. Artinya mungkin sebelum berangkat atau setelah dari Iya, PTM itu sendiri begitu ya? Termasuk ketika saat ini. Jadi ketika saat ini belum ada PTM, kita juga harus mengevaluasi, harus melihat ya sejauh mana kemudian aktivitas anak-anak kita ketika PTM ini belum dimulai. Berarti kekhawatiran orang tua, kekhawatiran IDAI dan juga epidemiolog yang menyatakan bahwa PTM seharusnya ditunda ini boleh dikatakan sebenarnya bisa terjawab dengan kondisi 2-3 jam ini seharusnya aman begitu di sekolah. Iya, jadi sesungguhnya kan yang dikhawatirkan sekarang ini adalah ketika pelaksanaan PTM-nya ya di sekolah itu, ataukah ketika mobilitas anak dari rumah kemudian ke sekolah dan kemudian dari sekolah kemudian ke rumah ini. Nah, ini yang saya kira harus harus kita cari solusi juga gitu. Seperti apa. Nah, kemudian juga adalah memang betul bahwa saat ini tren kenaikan itu memang lagi melonjak ya. Dan Surabaya sebenarnya sudah pernah punya success story dalam penanganan manajemen kasus COVID ketika kita dulu pernah merah, kita hampir kemarin di bulan Maret saja asrama haji itu hanya 5 orang yang isolasi. Artinya manajemen kasus dalam penanganan COVID Surabaya itu bagus gitu. Artinya kita bisa. Nah, oleh karena itu kemudian terkait dengan PTM ini memang benar-benar kita harus bisa melayani pada aspek orang tua ya, karena orang tua ini juga ada yang ingin anaknya PTM ya, tapi ada yang khawatir ini. Nah, ini yang saya kira harus benar-benar kita mengkaji secara utuh ya, seperti itu, sehingga kemudian nanti kebijakan yang diambil memang benar-benar kita tidak bisa menyalahkan sekolah saja, tapi ini adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Baik, kita nanti coba lihat juga dari sudut pandang Pak Martaidi dari Dewan Pendidikan Surabaya dan juga tentunya dari Kepala Sekolah SD yang ada di Surabaya, bagaimana kesiapan yang sudah dilakukan selama ini. Kami kembali saat lagi pemirsa. Pemirsa, saya mencoba akan terhubung kembali dengan Pak Amang Muazzam, Kepala Sekolah Muhammadiyah 13 Surabaya. Pak Amang, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amang, secara singkat, kalau dari SD Muhammadiyah sendiri seperti apa? Apakah bisa menjawab kekhawatiran orang tua ataupun pakar terkait dengan PTM yang akan diselenggarakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mami, Pak Martaidi, Bu Dewi, dan para pemirsa. Bapak Ibu pemirsa masyarakat Surabaya yang saya hormati, alhamdulillah ya, memang ini kondisi yang kita alami, yang kita hadapi semua. Kemarin kita sudah mendengarkan paparan dari Bu Mami ya, melalui aplikasi Teams, dan kita menyambut baik itu, sekolah-sekolah menyambut baik rencana pemerintah Kota Surabaya untuk membuka tatap muka dengan posisi 25% ya, 25% untuk yang diizinkan masuk. Nah, sesungguhnya di sekolah itu sebenarnya juga sudah siap dari segi ini protokol kesehatan. Insya Allah di sekolah-sekolah itu apa yang diinstruksikan oleh pemerintah semuanya melakukan. Apakah itu sarana prasarana untuk protokol kesehatan, tempat cuci tangan, kemudian mengatur jarak untuk tempat duduknya anak-anak, itu semuanya sudah diatur oleh sekolah. Dan saat ini mungkin sudah mencapai 90% lebih lah untuk guru-guru sudah divaksin semua. Artinya untuk
kalau memang nanti pemerintah Kota Surabaya mengizinkan untuk tatap muka secara persiapan sekolah-sekolah di Surabaya insya Allah sudah siap untuk tatap muka. Oke, berarti dari SD Muhammadiyah 13 sendiri ini mendukung ya terkait dengan pelaksanaan dari pembelajaran tatap muka terbatas ini. Insya Allah kami mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke, baik, sudah siap berarti ya, dan sudah dilakukan simulasi-simulasi ya terkait dengan PTM-nya. Ya, kemarin kami sudah dikunjungi oleh tim Satgas COVID dari Kota Surabaya, ya sudah melakukan sosialisasi juga bagaimana nanti seharusnya ketika sudah tatap muka dimulai, apa yang harus dilakukan oleh sekolah, guru harus bagaimana, siswa harus bagaimana, nanti datangnya harus bagaimana, pulangnya harus bagaimana, insya Allah sudah siap semua. Baik, dari sejak datang sampai dengan pulang, Pak Martadi bagaimana ini? Kalau Pak Martadi setuju PTM atau gimana? Ya, kalau saya ingin menyampaikan 3 hal dulu ya. Yang pertama adalah hak dasar, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga adalah kesiapan. Kalau hak dasar, maka sesungguhnya kan anak itu punya 3 hak dasar. Pertama adalah hak hidup, itu yang harus dijamin dulu. Kalau sudah hak hidup terjamin, maka yang kedua adalah hak mendapatkan kesehatan, dan yang ketiga adalah hak mendapatkan pendidikan. Ya, jadi kata kunci yang menjadi perhatian kita semua adalah keselamatan dan kesehatan anak, guru, ya, tendik itu adalah yang utama. Lalu kemudian kalau kita cermati di SE 4 Menteri, itu jelas sekali regulasinya untuk bisa membuka PTM jika dia sudah hijau atau kuning, ya, relaksasinya kan sampai kuning. Selama itu terpenuhi, boleh. Makna boleh itu tidak harus, ya, tidak harus. Lalu apakah cukup? Enggak. Harus ada assessment tadi yang disampaikan oleh Bu Mami tadi, di assessment. Kalau sudah di assessment clear, baru kemudian minta persetujuan orang tua. Berapapun yang tidak setuju tidak boleh dipaksakan. Nah, artinya apa? Artinya sesungguhnya kewenangan itu sekarang berada di daerah yang paling tahu perkembangannya. Bahkan tidak harus, menurut saya, seluruh Surabaya bareng-bareng nggak harus. Ya, bisa saja nanti kecamatan tertentu saja, sekolah tertentu saja, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah kesiapan. Kalau tadi dilihat dari paparan Bu Mami, kemudian Bu Reni, saya yakin Surabaya siap karena sudah melakukan proses simulasi berkali-kali. Meskipun itu di level SD, Pak Martadi, karena SD. Banyak orang tua yang khawatir, apalagi anak-anak SD begitu ya, itu tidak semudah itu bisa dilepas begitu saja untuk masuk ke sekolah. Karena begini, untuk bisa lolos memulai tatap muka, assessment-nya ketat, sangat ketat, ya. Bahkan dalam ketentuan yang terbaru kan hanya 25%. Kalau satu kelas itu 30, maka hanya 8. Kalau dalam satu kelas ukuran sebesar itu hanya 8, diawasi satu guru, saya setuju Bu Reni tadi, sebenarnya di sekolah itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena semuanya ada sistem, ada pengawasan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan agar anak ketika datang ke sekolah itu aman, lalu selama 2-3 jam di sekolah bisa terpantau, teredukasi dengan baik, lalu ketika pulang dia aman. Nah, ini yang harus dipastikan. Teman-teman sekolah tadi menyampaikan, di sekolah kami prepare. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lah siapa yang akan memastikan antara rumah dengan sekolah? Nah, inilah saya setuju Bu Reni, ini adalah PR kita semua. Tapi ini menjadi menarik, karena ketika Bu Reni, Bu Mami, ini semuanya kemudian mengatakan bahwa sekolah sebenarnya tempat teraman, begitu ya, sementara orang tua khawatir, seolah-olah kemudian orang tua ini mendapatkan tudingan bahwa yang bahaya itu adalah ketika berada di luar sekolah. Anda tidak perlu khawatir ketika ada di sekolah, tetapi bahaya ketika ngajak anak lagi jalan-jalan atau apapun itu. Bukan konsepnya kayak gitu ya, Bu Reni ya? Soalnya orang tua nanti menjadi merasa kayak, loh kok sekolah jadi kemudian melempar bahaya itu di luar sekolah. Ya, sebenarnya begini, aktivitas anak itu ya, coba kalau kita perhatikan ya, selama pandemi 1 tahun lebih 3 bulan ini kita berjalan ya, coba kita lihat anak-anak di sekitar kita, mereka kan juga ada yang keluar, ada yang kemudian mungkin main, ada yang seperti itu ya, artinya itu adalah aktivitas yang juga semestinya ada resiko juga ya, dan kemudian
Kalau tadi saya lebih mendorong sebenarnya pemerintah kota itu kalau kita bicara tentang anak itu tidak hanya dibebankan ke dalam di dinas pendidikan di PTM ini sebenarnya, tapi aktivitas-aktivitas, kemudian kesadaran orang tua untuk kemudian membangun kebiasaan anak untuk protokol kesehatan ya. Jadi tidak hanya kemudian hanya kalau anak itu PTM gitu aja, tapi sebenarnya ada hal lain aktivitas anak sekarang ya. Anak-anak kita yang SMP misalkan, sekarang mereka bermain loh sama teman-temannya gitu. Bermain kemana, ada yang ke rumah temannya, ada yang basket, ada yang sepak bola, ada aktivitas-aktivitas itu, dan bisa jadi juga nggak 3 jam, bisa jadi juga lama gini. Nah ini yang saya kira menurut saya adalah membangun kebiasaan protokol kesehatan itu menjadi penting buat keluarga, ditanamkan terus kepada anak ya, karena pandemi ini kalau kemudian nanti panjang, masih panjang, kita kan juga nggak ingin. Ada survei dari Kementerian Pendidikan bahwa dengan pembelajaran daring ini ada minat belajar anak menjadi menurun, kemudian informasi yang masuk ke anak menjadi bebas sehingga kemudian muncul kekerasan anak ya, bukan karena orang tuanya yang ngasih kekerasan, tapi anak sendiri yang karena yang dilihat, yang terus dikonsumsi itu kemudian konten-konten yang kemudian berpotensi kepada kekerasan seperti itu sebenarnya. Oke, Bu Mami, asesmennya gimana ini? Mungkin boleh ini lagi ya. Terlebih juga karena mungkin tadi kalau dari sisi anak-anak, lalu orang tua juga khawatir jangan-jangan gurunya juga kan, kita juga tidak bisa meyakinkan bahwa guru ini juga aman karena ada proses sebelum berangkat dan juga nanti setelah pulang sekolah. Ya. Jadi kita dari sejak awal Juni 2020, bahkan kita prepare-nya itu sudah Juni 2020. Tahun lalu. Jadi tepat 1 tahun. Satu tahun tepat. 16 Juni yang lalu kami sosialisasi menyiapkan diri untuk persiapan tatap muka. Kemarin juga 17 Juni. Jadi artinya di sini guru ini sudah 1 tahun ini kelihatannya kesadaran itu memang sudah tumbuh gitu ya. Kalau saya katakan ini sudah tumbuh. Mereka kan meskipun di sekolah itu kami kan sampaikan bahwa meskipun tidak ada siswanya, gurunya tetap membiasakan diri itu mengajar di dalam kelas masing-masing. Karena apa? Dalam 1 tahun adaptasi inilah nanti mereka ketika ada siswa mereka juga harus seperti itu. Nah sekarang mereka harus berhadapan dengan laptop ataupun HP-nya ini, mereka sendirian seperti itu. Nah jadi keamanan guru bagaimana? Kami meminta dengan penuh kesadaran, seandainya Bapak Ibu itu ada misalnya badannya meriang-meriang sedikit saja atau merasa batuk pilek, nggak usah masuk karena ada fasilitas WFH. Nah jadi mereka tetap masih bisa mengajar. Kami memiliki learning management system yang sangat terkontrol begitu. Nah jadi mereka sudah dengan penuh kesadaran, insya Allah sudah 1 tahun ini adaptasinya sudah luar biasa. Baik, seharusnya dalam 1 tahun beradaptasi kita sudah bisa melanjutkan begitu ya, bukan kemudian kita gagal beradaptasi. Saya nanti ke Pak Martadi, mungkinkah ada sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat PTM? Itu seperti apa? Sekolah yang tidak memenuhi syarat untuk PTM supaya orang tua juga bisa mengetahui apakah sekolah anak saya ini sebenarnya layak atau tidak untuk bisa PTM. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik pemirsa, 2 segmen di awal sudah kami hadirkan untuk Anda dalam Bincang Sore. Saya tidak tahu apakah dalam 2 segmen tersebut dilema Anda sebagai orang tua dalam pelaksanaan PTM terbatas sudah terjawab atau belum. Yang mana 2 jam sekolah menurut dari para narasumber ini seharusnya menjadi tempat teraman karena sudah terawasi dengan sistem yang sudah dibangun selama ini. Yang justru berbahaya adalah ketika mungkin anak-anak ikut jalan-jalan atau mungkin juga belum tentu berada di rumah ini juga aman karena orang tuanya juga mungkin ada yang bekerja begitu. Nah, Pak Martadi, apa yang menjadi syarat sekolah itu bisa PTM atau tidak supaya orang tua juga bisa paham? Ya kan tadi selain diizinkan oleh pemerintah daerah ya di 3 tadi hijau, kuning dan ternyata yang terbaru adalah oranye tadi. Sudah bisa ya? Oranye bisa tadi adalah di sana memang harus ada assessment yang ketat. Mulai dari sarana yang disediakan terkait mulai tempat cuci tangan, kemudian ada untuk pengukur suhu badan, kemudian jarak yang dimungkinkan, lalu aktivitas yang dibolehkan dan sebagainya. Kemudian juga harus dilihat keluasan sekolah itu dibanding proporsi jumlah anak.
memang kelihatannya kan 25%. Tapi kalau misalnya sekolahnya itu ada 400 kan berarti kan 100 orang kan berkumpul di situ. Selama itu bisa terpastikan dengan baik, lalu semuanya bisa dimanage dengan baik, maka sebenarnya dalam rentang 2-3 jam tadi saya yakin ya sekolah-sekolah yang siap mampu untuk menjalankan. Tapi yang dikhawatirkan katakanlah kalau SD begitu ya, itu anak-anak biasanya suka kemana-mana. Lepas yang kelas SD mungkin kelas 1, 2 gitu kan mungkin kadang-kadang susah untuk diawasi. Tapi kan SOP-nya begitu anak datang, dia kan sudah langsung diarahkan ke kelas. Ya, tidak ada aktivitas di luar kelas. Lalu kemudian nanti ketika di kelas pembelajaran 2-3 jam tadi selesai, mereka juga langsung diantarkan pulang. Artinya apa? Tidak ada ruang kesempatan anak-anak untuk berkeliaran atau main dulu atau dia ngemil di kantin juga nggak boleh kan, olahraga juga tidak boleh gitu. Hanya aktivitas pembelajaran. Tapi saya nanti juga akan kembali bertanya karena jumlah guru dan jumlah murid yang masuk pastinya kan tidak seimbang untuk kemudian bisa melakukan pengawasan. Nanti monggo nanti bisa dijawab terkait dengan hal itu. Tapi saya ke Pak Amang dulu, Pak Amang, dengan adanya pandemi ini mungkin ada ini dari Muhammadiyah 13 Surabaya. Artinya bagaimana akhlak dari para murid selama pandemi yang hanya bersekolah menatap layar begitu? Apakah susah bisa diatur atau mungkin dengan layar yang Zoom yang harus di-off-kan begitu, Pak Amang, bagaimana? Ya, baik. Jadi kita ini kan mempersiapkan generasi masa depan. Hanya cukup dengan menyiapkan sisi-sisi kognitif saja, pengetahuan saja. Jadi yang namanya moralitas, karakter kan perlu dibentuk. Nah itu perlu pembiasaan. Jadi pengamatan kami selama 1 tahun lebih ini, anak-anak itu beda jauh karakternya sudah. Beda jauh karakternya. Apa yang dilihat, karakter seperti apa yang terbentuk selama 1 tahun ini? Ya terutama kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi ketika kami konfirmasi dengan orang tua melalui Zoom atau melalui by phone gitu ya, orang tua mengeluhnya, waduh Pak, anak-anak ini sekarang kalau pagi tidur tok gitu ya. Jadi kedisiplinan itu kurang terbentuk karena memang di sekolah itu kan membangun karakter dengan pembiasaan untuk mendisiplinkan anak itu. Nah melalui pembelajaran daring nanti tidak ada ya. Kadang ketika kita pembelajaran ya melalui daring, apakah itu melalui Teams, apakah itu melalui Zoom, itu yang aktif hanya dari satu kelas itu yang aktif hanya beberapa anak saja. Hingga tidak masuk apa yang disampaikan guru itu. Ini kendala, memang kendala untuk selama 1 tahun ini. Jadi memang yang sangat berubah itu dari segi karakter anak-anak itu ya, dari segi kedisiplinan, kemudian sikap. Nah ini anak-anak kita ini di luar itu sudah punya komunitas baru loh ya, punya komunitas baru, punya kebiasaan baru. Di lingkungan saya itu anak-anak itu sudah ini model balapan sepeda itu luar biasa, karena nggak sekolah akhirnya dianggap sekolah libur, akhirnya kemudian terus membuat acara sendiri balapan liar pakai sepeda pancal itu. Nah ini kan perlu segera kita antisipasi. Oke, baik Pak Amang, ini kalau Bu Mami lagi ngobrol-ngobrol, kalau di sekolah harusnya terawasi, di luar sekolah malah bebas begitu ya, main sepeda pancal, dan seharusnya itu juga menjadi concern orang tua. Tapi sebentar, kabarnya ada orang tua juga yang tidak setuju dengan PTM. Monggo, sudah terhubungkan di line telepon bersama dengan kami di sini. Silakan teman-teman, mungkin bisa disambungkan. Iya, halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Ibu Endang. Ya, saya orang tua murid dari anak saya masih sekolah di SDN Rangka 6 Surabaya. Kelas berapa, Bu, kalau boleh tahu? Anak saya masih kelas 3 SD. 3 SD, oke. Iya, terus terang saya kurang setuju ya dengan pembelajaran tatap muka, karena yang pertama angka COVID saat ini kan masih meningkat. Kemudian yang kedua, untuk anak usia SD mereka sangat aktif untuk berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga kalau di sekolah mereka akan mudah abai dengan protokol kesehatan. Nah, saya tidak yakin juga kalau tenaga
guru maupun tenaga pengajar di sekolah itu bisa mengawasi masing-masing per anak itu kan di anak yang meskipun 50% yang masuk gitu masih mereka sangat aktif gitu. Jadi itu mungkin jadi kekhawatiran saya sebagai orang tua kalau diadakan pembelajaran tatap muka gitu. Oke, tapi Bu Endang kalau boleh juga kita ingin tahu bagaimana kemudian putra atau putri Ibu selama setahun ini, artinya apakah juga bermainkah dengan teman-teman di kompleks rumahan atau apapun itu, bagaimana dalam penerapan prokesnya? Kebetulan di sekitar rumah tidak, dia sangat jarang keluar rumah. Kadang-kadang hanya pergi ke rumahnya saudara, kebetulan saudara masih keluarga kami gitu. Kadang-kadang seperti itu aja gitu. Jadi dia lebih banyak interaksi dengan temannya atau lewat telepon atau video call seperti itu. Di rumah selama ini seperti itu. Tapi terus terang dalam hal pembelajaran memang tidak seaktif ataupun tidak seterampil ketika dia masuk dengan pertemuan tatap muka gitu. Jadi kayak kemampuan dia menulis, kemampuannya itu jadi tidak terampil seperti ketika dia masuk sekolah. Bu Endang, kalau seandainya Bu Endang tidak setuju dengan PTM, lalu apakah Bu Endang punya saran atau seperti apa sebenarnya pembelajaran yang efektif? Karena di sini Bu Endang juga punya putra putri di kelas 3 SD. Kalau memang tidak setuju PTM, artinya gimana nanti untuk tahun ajaran yang baru? Mungkin mengikuti perkembangan situasi COVID saat ini ya. Kalau misalnya COVID kemudian bisa membaik, itu angka bisa menurun. Kemudian di area sekitar sekolah itu benar-benar tidak ada zona merah misalnya, itu mungkin aman lah, kami merasa aman untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi sebelum itu mungkin melalui video, melalui tugas-tugas yang menuntut mereka untuk keterampilan yang lebih aktif gitu, mungkin bisa membuat anak belajar lebih banyak gitu. Baik Bu Endang, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Saya langsung ke Bu Mami. Bu Mami, bagaimana ini menjawab kekhawatiran orang tua? Guru jumlahnya nggak sebanyak dari murid meskipun separuh yang masuk. Iya, terima kasih. Jadi kalau kami sesuai SKB 4 Menteri, kami sudah merancang dan mensosialisasi kepada para kepala sekolah dan seluruh guru, karena saat itu sosialisasinya langsung ke kepala sekolah diikuti oleh seluruh guru di setiap sekolah. Nah itu prokesnya ini memang sangat ketat, mulai datang itu seandainya ada anak yang harus diantar orang tua dengan menyeberang jalan, maka di situ sudah mulai satpamnya, kemudian berjajar guru piket ini mulai pintu gerbang, kemudian di halaman, dan kalau anak ini jam 7 datang, gurunya ini maksimal jam 6:30 sudah wajib di depan pintu kelas. Nah jadi sudah diatur sedemikian rupa, kemudian tidak ada istirahat Mbak. Nah jadi istilahnya adalah hanya relaksasi. Nah, jadi misalnya, jam pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kemudian relaksasi 15 menit. Relaksasi ini untuk anak minum ya, kemudian makan. Nah, di saat relaksasi guru tetap di dalam kelas. Nah, sehingga guru tetap mengontrol ini. Nah, kemudian saat pulang pun kami mengarahkan dengan mencongak. Nah, kenapa kok mencongak? Supaya anak ini keluarnya satu persatu. Tidak di halaman sudah ada guru piket yang mengontrol sampai di pintu gerbang. Nah, jadi di prokesnya saat keluar dari sekolah, guru saat menutup pembelajaran juga menyampaikan bagaimana mereka harus nanti pulang, ya kan? Nah, tidak boleh mampir ke warung, tidak boleh mampir kemana-mana, pokoknya langsung nyampe ke rumah. Dan kemudian tadi keluar dari kelasnya tadi diberi jeda 1 sampai 2 menit. Pertanyaan 1, anak pertama keluar, berikutnya pertanyaan 1 menit lagi anak keluar. Nah, sehingga di sini menjaga jarak tetap dengan 1,5 meter jalan, dan ini di halaman sudah dijaga oleh si guru piket tadi. Baik, kalau pantauan dari Dewan gimana Bu Reni? Artinya ada banyak sekolah di kota Surabaya yang berada di bawah under dari Diknas, tapi
kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ami, bayangan saya mungkin 1-2 sekolah, oke. Tetapi ini ada banyak sekolah. Apakah semuanya benar-benar bisa menerapkan dengan SOP yang sama? Ya, saya kira kemarin Dinas Pendidikan sudah meminta kepada sekolah yang siap untuk melakukan PTM untuk kemudian menyampaikan. Sudah ada 300-an ya, kalau nggak salah. Kemudian nanti akan di assessment, akan dilihat mana yang hijau, mana yang siap, mana yang tidak dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Bahwasanya kemudian ada yang belum bisa memenuhi, itu juga ada saya kira ya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin tadi gini ya, yang disampaikan sedikit Mbak Agnes ya, yang disampaikan oleh Bu Endang tadi sebagai wali murid, saya kira Bu Endang dan juga mungkin ada wali murid orang tua yang memiliki persepsi, pandangan, pendapat sebagaimana yang tadi disampaikan, ini juga tidak apa-apa. Jadi boleh memilih. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan itu melayani keduanya. Ya, orang tua yang siap untuk anaknya PTM itu dilayani dengan tadi yang sudah disiapkan segala sesuatunya. Mungkin yang disampaikan Bu Mami tadi bagus juga Bu, kalau dibuat video pendek, dipastikan semua orang tua itu punya gambaran seperti itu. Jadi harus tersampaikan agar kemudian kekhawatiran, bahkan kemudian sudah tahu nanti putra-putrinya kalau sekolah, oh nanti aku kalau sekolah seperti ini, seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi harus tetap dilayani ya. Oleh karena itu sebenarnya Dinas Pendidikan nanti tidak hanya fokus pada penyiapan PTM atau tidak PTM, tapi bagaimana kemudian edukasi orang tua dan pembelajaran daring yang lebih terus dilakukan perbaikan. Saya kira Bu Mami udah menyiapkan segala sesuatunya. Kemarin ada lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan zona, Mbak Agnes. Oke, Bu Reni, zonanya di hold dulu ya, karena kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi segmen berikutnya. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line chat kami di 081 3322 66779. Nanti kami akan tampung kalau ada yang ingin sharing terkait dengan dilema dari pelaksanaan PTM terbatas. Sebelum closing saya boleh bacakan ada 2 di sini ya. Dari di Jagir, saya pilih anak saya nggak sekolah daripada kena COVID. Dan dari Ani Mojokerto, ternyata beliau setuju untuk pembelajaran tatap muka. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Saya bongkar catatan dulu pemirsa, karena sudah ada beberapa yang masuk di line WhatsApp. Sepertinya dilema pelaksanaan PTM terbatas ini sudah mulai terjawab, karena ada yang sudah memastikan setuju atau tidak setuju. Ada yang bertanya vaksin untuk anak kapan untuk Ria di Surabaya. Kemudian tolong Satgas COVID-19 Kota Surabaya segera mengeluarkan surat izin tatap muka bagi SMA N8 Surabaya, karena SMA N8 siap dengan PTN Butina di Surabaya. Kalau SMA mungkin lebih kepada provinsi begitu ya. 90% orang tua sudah setuju dengan PTM Pak Eko di Surabaya. Ini 90% mewakili yang mana ini? ya intinya itu adalah suara-suara. Ada juga saya setuju untuk pembelajaran tatap muka. Karena kalau secara daring kebanyakan anak-anak kurang memahami materi yang disampaikan guru. Pak Andi di Rungkut. Oke, saya menyambung Bu Reni dulu sebentar Pak Mar tadi terkait dengan zona. Silakan. Ya, terkait dengan zona tadi, bahwa zona yang jelas-jelas dilarang untuk kemudian melakukan PTM adalah merah. Merah ya. Oke. Selama kemudian zona itu hijau, kuning, oranye itu masih dibolehkan. Masih boleh, ya? Nah, oleh karena itu kepala daerah sebagai ketua Satgas yang nanti akan mengambil kebijakan. Saya sampaikan per hari ini ya, zona Surabaya itu kan zona oranye, itu skala kota. Nah, untuk skala kelurahan itu 90 ya, 56 itu zonanya hijau. Kemudian 90 zonanya kuning. Ya, kemudian 7 zonanya oranye. 1 zonanya merah. Oke, gitu. Nah, artinya ini saya kira yang harus juga nanti pemerintah kota mungkin saya akan memberikan masukan agar juga zona di tingkat kelurahan ini juga menjadi pertimbangan. Jadi zonanya tidak hanya zona kota. Katakanlah SD. SD itu biasanya katakanlah SD negeri. Itu siswanya yang sekolah di situ biasanya berdasarkan yang ada di wilayah situ. Misalkan nanti kemudian dia masuk di zona kelurahan yang merah, ya barangkali itu tidak dilakukan dahulu. Tapi kalau kemudian itu masuk di orange, kemudian kuning, apalagi hijau, nah itu saya kira bisa dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian juga tahun ajaran baru mulai kapan Bu? 12 Juli. 12 Juli. Sekarang kita 22 Juni. Nah, kalau kemudian sampai akhir
Juli ya, moga-moga saja tidak ada lonjakan yang berarti, karena ini hari ini kita dapat info beberapa nakes juga mulai terpapar. Ini juga saya kira harus terus kita pantau, tapi pastikan bahwa ketika kemudian kita mengambil kebijakan itu adalah PTM, harapannya memang lonjakan kasus ini tidak terus kemudian. Nah, di sini saya kira Pak Wali Kota nanti tentu akan mempertimbangkan itu. Baik, Bu Reni. Saya ke Pak Mar tadi, edukasi orang tua. Iya. Jadi begini, satu ya, kita menghargai betul ya ketika orang tua masih was-was, lalu tidak setuju. Saya pikir itu hal yang harus kita pahami sebagai prinsip kehati-hatian ya. Justru tugas kita adalah meyakinkan dan memastikan bahwa ketika anak di sekolah itu aman ya, aman. Yang kedua, yang harus kita pahami, PTM ini jangan dibayangkan PTM dalam kondisi normal ya. Oke. Jadi beda sama sekali. Ini yang mungkin harus disosialisasikan ya. Karena apa? Satu, kalau hari normal itu kan PTM dalam seminggu 5 hari itu kan 25 jam. 5 jam per hari, 25 jam. Nah, hari ini itu seminggu itu hanya 4 jam. Paling banyak 6 jam. Jadi artinya anak hanya masuk 2 kali gitu ya. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu dia masuknya kecil dalam seminggu itu hanya kalau 5 kali dia masuk 2 kali, berarti anak-anak sebagian besar dari 24 itu lebih besar di rumah itu. Jadi yang di sekolah hanya kecil. Artinya apa? Sesungguhnya meskipun bahasanya PTM, pendidikan yang utama itu adalah ketika anak berada di rumah. Oke, gitu. Karena di sekolah hanya 2-3 jam dan itu tidak setiap hari begitu ya. Enggak banyak. Apa yang bisa dijelaskan guru dalam waktu 2 jam? Justru menurut saya yang harus diperbanyak adalah tadi betul Bu, harus siapkan betul 2 mode pembelajaran antara PTM-nya anak-anak juga dilayani, lalu kemudian anak-anak yang 20 jam di rumah itu juga terlayani dengan baik, bukan kemudian seolah-olah kalau sudah PTM maka yang di rumah itu kemudian selesai, bukan itu. Ini yang harus difahami orang tua, sehingga PTM ini betul-betul berbeda dengan PTM yang normal. Ya, istilahnya sekaligus ini juga menjadi satu udara baru lah buat anak-anak yang selama setahun ini gitu variasi selama setahun ini berada di rumah begitu. Dan memang ini kita coba saya bongkar lagi catatannya. Dari Malang di Jatim, saya lebih setuju pembelajaran tatap muka dengan menerapkan prokes yang ketat biar pembelajarannya lebih maksimal daripada daring. Kemudian aku setuju banget karena anakku malas banget kalau di rumah, maunya di sekolahan. Ini dari Tommy Dinoyo. Kemudian kalau secara daring kebanyakan anak-anak kurang memahami materi yang disampaikan. Burani Kenjeran, Assalamualaikum Bunda, saya ada saran untuk siswa dibuatkan soal semua mata pelajaran seminggu sekali dikumpulkan di sekolah, dari Pak Sigit di Surabaya. Saya dari Madiun setuju diadakan PTM asal patuhi prokes. Kemudian dari Ayubi Kosin di Dukun Gresik, menurut saya lebih baik pembelajaran dengan tatap muka tapi dengan prokes ketat. Diminta orang tua mengontrol anaknya ketika tidak di sekolah, karena anak-anak tidak sekolah banyak main di luar sama teman-temannya, bahkan yang setingkat SLTP dan SLTA di warkop dan tempat permainan kurang terkontrol. Teguh Surabaya setuju tatap muka, tapi gurunya juga harus tes antigen dan bersih COVID. Bukan muridnya saja yang prokes. Ini artinya kalau dari beberapa yang masuk sebenarnya mayoritas setuju dengan PTM begitu ya. Dan sepakat bahwa lebih bahaya di luar sekolah yang tidak terkontrol daripada di sekolah yang dikontrol dengan prokes yang ketat. Saya ke Pak Amang lebih dulu. Pak Amang, kalau dari Muhammadiyah pasti juga memberikan angket kan kepada para orang tua. Apa suara dari orang tua kepada sekolah? Baik, ya. Memang kami pernah memberikan angket kepada orang tua. Yang 90% itu memang menghendaki untuk tatap muka. Sehingga kami pun juga mengatur strategi. Ya, kami tetap menghargai bagi orang tua yang memang keberatan tatap muka, ya nanti kita atur dengan pembelajaran daringnya dengan media yang sederhana, yang sebagaimana arahan Dinas Pendidikan kemarin. Kami juga sudah menyiapkan untuk yang orang tua yang keberatan anaknya tatap muka. Pada prinsipnya ini memang tanggung jawab kita bersama untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak itu. Ya. Tidak hanya di sekolah saja, tapi memang pada saat ini orang tua betul sangat berperan penting untuk mengambil peran ya, untuk pendidikan putra-putrinya. Baik,
Saya ke Bu Mami. Bu Mami, ini terkait dengan mungkin yang artinya ada yang PTM, tapi pasti ada yang tidak. Nah, yang tidak ini bagaimana sekolah kemudian mengantisipasinya? Oke, terima kasih. Jadi kami di Kota Surabaya sudah menyiapkan 2 sekaligus. Jadi PTM dan daring, yang kami kombinasi menjadi namanya hybrid learning. Learning. Jadi kami sudah mengatur jam-jam belajarnya juga, bagaimana rombelnya. Nah, kalau diizinkan kan 25%, berarti kalau satu kelas itu 32, maka yang masuk itu hanya 8, kan gitu. Nah, 8 orang satu hari, misalnya hari Senin itu nomor 1 sampai 8, hari Selasa nomor 9 sampai 16, hari Rabu 17 sampai 23. Nah, jadi anak itu nanti seminggu hanya masuk 1 kali. Oh, seminggu hanya 1 kali. Nah, nanti yang Jumat Sabtu itu didaringkan semua, atau ada yang sekolah masuknya sampai 5 hari, ada yang 6 hari. Nah, tapi kalau nggak masuk rombel yang masuk sekolah, sekarang bagaimana ketika anak-anak yang nomor 1 sampai 8 hari Senin tatap muka, terus nomor 9 sampai 32 bagaimana? Apakah libur? Nah, tidak libur, tapi dia belajar bareng di saat yang sama. Nah, kami di Surabaya menyiapkan yang namanya hybrid learning. Nah, jadi kemarin sudah kami contohkan juga bagaimana ketika anak-anak di rumah memasuk dalam Teams itu, ya Teams Dispendik Kota Surabaya itu, gurunya berada di depan kelas bersama anak yang tatap muka, nomor 9 sampai 32 di rumah kalau mereka anak kategori 1 semua. Nah, itu bersama-sama anak yang di rumah bisa langsung pembelajaran bersama dengan anak yang di sekolah. Jadi di rumah ini bukan berarti dia santai tidur, tidak, tapi dia belajar sama bareng dengan anak yang sedang tatap muka di sekolah. Nah, besok juga begitu. Ketika anak nomor 9 sampai nomor 16 ini tatap muka, anak nomor 1 sampai 8 dan nomor 17 sampai 32 di rumah belajar bersama ini di saat yang sama, seperti itu. Jadi berada di dalam tim, mereka bahkan juga mengerjakan soal, misalnya Bu Guru ini ya, Bu Guru, ayo Andi mengerjakan soal nomor 1, Ani yang di rumah mengerjakan soal nomor 2, langsung bersama-sama maju ke papan tulis tim yang kami sediakan, seperti itu. Artinya ini membutuhkan sebuah sarana dan prasarana yang memadai untuk itu semua, apalagi kita bicara tentang hybrid begitu ya. Dari dinas sudah siap semua meng-cover sekolah-sekolah yang ada. Jadi hybrid yang kami rancang itu sangat sederhana. Karena rata-rata semua guru sekarang memiliki handphone. Nah, memang ada kemarin dalam sosialisasi, Bu, kami nggak punya LCD sama sekali. Oke, nggak apa-apa, berarti kan sekolah ibu masuk kategori 3. Nah, berarti tetap dilayani dengan PJJ, dengan mencetakkan printout yang di vikonkan di saat tim itu, atau diberikan luring ketika anak kategori 2. Nah, sekarang apa sarananya? Ya, mayoritas di Kota Surabaya 95% sekolah, bahkan lebih ya itu memiliki LCD. Jadi untuk hybrid learning ini hanya butuh PC atau laptop, kemudian HP-nya guru. Jadi kemarin saya praktekkan begitu. Jadi saya sebagai bu gurunya ya, kemudian di depan itu adalah anak-anak yang sedang belajar. Nah, bagaimana caranya? HP-nya ini juga linknya tim dinyalakan. Laptopnya atau PC-nya ini untuk tempat materinya juga timnya dinyalakan. Nah, maka HP-nya Bu Guru ini dihadapkan ke siswa yang sedang di depannya Bu Guru. Nah, anak-anak yang di rumah masuk di dalam link tim ini. Nah, sehingga mereka kalau anak kategori 1 semua, mereka bisa bertemu semua, belajar bareng seperti berada dalam dunia yang berbeda tapi bersatu dalam satu waktu yang sama, seperti itu. Jadi sederhana, jadi nggak butuh alat yang canggih-canggih, memanfaatkan apa yang ada. Kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, waktu saya tidak banyak pemirsa, 5 menit tersisa untuk Bincang Sore kali ini dalam dilema pelaksanaan PTM terbatas. Sepertinya ada yang bergabung di line telepon. Ini mungkin membahas terkait dengan setuju atau tidak setuju. Oke, baik, terputus sepertinya ya. Saya 5 menit terakhir mengambil kesimpulan. Saya mulai dari Pak Amang Muazzam sebagai pelaku yang berada di lapangan, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 13 Surabaya. Pak Amang,
bagaimana menyikapi terkait dengan PTM atau mungkin boleh dikatakan tahun ajaran baru nanti di tanggal 12 Juli, Pak Amang? Ya, pada prinsipnya kami tetap menunggu instruksi atau ya keputusan dari pemerintah kota, diizinkan tatap muka atau tidak. Kami akan patuh terhadap aturan. Andaikan nanti diizinkan untuk tatap muka, kami akan melaksanakan sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan dan panduan serta tuntunan yang telah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Dan kalau toh seandainya ternyata tidak bisa PTM, SD Muhammadiyah masih tetap siap ya dengan segala proses daring ya? Iya, ya kan kita sudah terdidik selama 1 tahun lebih ini untuk bagaimana pembelajaran secara daring. Insya Allah kita sudah siap. Baik, kalau begitu Pak Amang, terima kasih. Saya ke Pak Martadi, Bu Reni nanti ditutup oleh Bu Mami. Jadi menurut saya ada 2 poin ya. Poin pertama adalah apapun kondisinya, kita harus memastikan anak terlayani dengan baik, hak pendidikannya. Ya. Untuk itu maka sekolah dan pemerintah daerah harus menyiapkan kemungkinan terburuk. Jadi nanti harus tatap muka ya harus siap ya. Kalau kemudian tidak tatap muka juga harus siap ya. Karena kita tidak tahu ya. Naik turunnya itu tidak ada yang bisa memastikan. Lalu yang kedua, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran kita bersama, maka butuh komitmen bersama. Tidak bisa hanya komitmen itu hanya sekolah ya. Kemudian orang tua menyerahkan sekolah. Sebaliknya juga demikian, tapi kalau ada komitmen bersama orang tua, lalu kemudian sekolah, lingkungan juga tidak kalah penting karena ada proses interaksi antara anak, orang tua dengan sekolah, itu ada lingkungan. Kalau semua taat prokes, kemudian sama-sama mengawasi dengan baik, saya yakin justru ketika ada modifikasi tatap muka dan belajar di rumah, ini adalah bagian dari edukasi dan pembelajaran kita semua, sehingga anak-anak kita semua aman, kemudian kita menjadi belajar tentang bagaimana cara hidup sehat, beradaptasi dengan kondisi, dan harapannya adalah anak-anak tidak terjadi learning loss yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak pihak. Ya, baik. Terima kasih Pak Martadi. Saya ke Bu Reni, silakan Bu Reni. Ya, jadi pembelajaran daring yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih ini kan karena adanya pandemi. Tentu ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terus mendorong pemerintah kota untuk melakukan upaya-upaya dalam penanganan COVID-19 karena ini mau tidak mau nanti juga akan terkait dengan kebijakan PTM yang akan diambil. Kita berharap moga-moga sampai akhir Juni 2021 ini tidak ada lonjakan yang berarti. Kita trennya bisa malah menuju kepada kuning ya, bukan malah kemudian kita kembali kepada merah. Ini saya kira penting. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang anak. Tadi saya sampaikan bahwa ini tidak hanya kita bicara tentang sekolah, tapi bicara tentang anak, kita juga bicara tentang aktivitas anak di luar sekolah. Oleh karena itu saya juga mendorong kepada pemerintah kota, tidak hanya dinas pendidikan saja yang kemudian sibuk bagaimana supaya anak ini tidak ada problem kena COVID atau mungkin pendidikannya bisa lebih bagus gitu ya. Tapi juga OPD-OPD yang lain ya, karena OPD-OPD yang lain ini juga bicara tentang nanti penguatan prokes di orang tua dan juga di keluarga dan juga di anak. Ada DP5A, kemudian ada dinas sosial, kemudian ada dinas-dinas yang lain yang harus kemudian memperkuat sehingga semuanya saling support seperti itu. Baik, terima kasih Bu Reni. Bu Mami, monggo dari dinas pastiannya seperti apa monggo? Terima kasih. Jadi yang jelas kami pasti melihat kondisi ya kalau tadi zona itu pasti kuncinya di situ sampai dengan kemarin ya, selama itu zona itu diizinkan dan kemudian pemerintah kota dalam hal ini Satgas Covid itu adalah yang tahu persis dengan kondisi ini, misalnya merekomendasikan, maka orang tua bisa memilih apakah siswanya, putranya itu untuk PTM ataukah tetap dalam daring. Karena orang tualah yang tahu persis dengan kondisi putra-putrinya masing-masing. Karena itu komitmen orang tua nanti juga ketika melepaskan misalnya anaknya PTM dan ketika juga memilih untuk 100% daring, ini betul-betul komitmen orang tua ini untuk betul-betul menjaga siswanya, menjaga anak-anaknya ini. Jadi sekali lagi orang tua bebas memilih
apakah nanti mengizinkan putranya PTM yang terbatas hanya 25% ini ya, ataukah memilih full daring ya. Orang tua merdeka untuk memilih. Merdeka untuk memilih dan anak juga tetap harus merdeka belajar begitu ya Pak Martadi. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Martadi, Bu Reni, Bu Mami, terima kasih Pak Amang, terima kasih semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan COVID bisa segera usai. Semoga anak-anak juga bisa kembali belajar bertatap muka supaya kualitasnya pun juga bisa lebih meningkat, karena kalau kita bicara tentang belajar untuk anak-anak ini memang tanggung jawab bersama, bukan hanya diserahkan kepada sekolah tetapi juga lingkungan bahkan yang ada di rumah, dan kita tidak bisa hanya menuding bahwa sekolah menjadi tempat dari tertularnya COVID, karena bisa aja ada di mana-mana. Untuk itu kita sama-sama jaga anak-anak kita untuk bisa mendapatkan haknya sebagai anak-anak secara penuh. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.